Baik, selamat sore teman-teman yang ada di Indonesia dan yang mungkin di Saudi, di Jeddah sekarang masih sore juga jam 3 sore. Perkenalkan saya Zara dan ini Pak Dendi atas ketenagakerjaan. Beliau adalah perwakilan ya Pak di KBRI di Doha sekarang dan Pak Dendi mau memaparkan kepada teman-teman karena kemarin juga banyak yang nanya bagaimana sih cara apply kerja di Doha gitu ya dari awal apply sampai pemberkasan, dokumen apa yang dibutuhkan, tips gimana untuk LinkedIn-nya, CV-nya, bahasa Inggrisnya, sampai nanti keberangkatan di sana, kalau sudah sampai apa yang harus dilakukan dan lain-lain sebagainya. Mungkin langsung saja biar tidak berlama-lama karena nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab teman-teman. Jadi nanti setelah Pak Dendi pemaparan, teman-teman juga bisa komen nanti saya rekap untuk pertanyaannya. Kemudian kita akan Q&A sebentar dari yang kemarin sudah masuk pertanyaannya, baru nanti kita Q&A yang sekarang di sesi live. Silahkan Pak Denny dipaparkan untuk materi. Baik, selamat malam ya kawan-kawan di Indonesia dan mungkin tadi ada satu yang di Jeddah ya. Mungkin saya akan gambarkan sedikit terkait dengan situasi di Qatar ya. Di manakah Qatar itu? Qatar itu sebenarnya sebuah negara yang kecil ya. Dia terletak di perbatasan Arab Saudi. Jadi yang membatasi Qatar itu hanya Arab Saudi. Ya, dia negara yang sangat kaya. Mungkin teman-teman sudah tahu dari Piala Dunia atau Piala Asia yang diselenggarakan pada minggu-minggu ini ya. Jadi dia luasnya itu juga negara yang kecil ya dia ya. Kalau kita bandingkan Qatar itu sebesar Banten dan penduduknya, jumlah penduduknya itu hanya ya sama dengan Bekasi lah, Bekasi atau Depok lah. Kalau kawan-kawan sudah tahu ya. Jadi terus kemudian tapi dia kaya sekali. Jadi secara GDP dia itu 13 kalinya Indonesia. GDP itu pendapatan per kapita. Satu orang penduduk Qatar itu pendapatannya bisa 13 kali daripada penduduk Indonesia. Jadi sangat kaya dia. Dan kalau secara statistik ya, eh, penduduk Qatar itu hanya 15%. Jadi dari keseluruhan penduduk Qatar yang sekitar 2,7 juta jiwa itu, dia hanya 15%. Dan untuk 85%-nya itu semuanya penduduk asing. Nah, kita akan lihat komposisi penduduk asingnya di Qatar ya. Kalau dilihat itu didominasi oleh penduduk India, Pakistan dan Bangladesh. Kalau teman-teman di sini bilangnya IPB ya, bukan Institut Pertanian Bogor, tapi India, Pakistan dan Bangladesh. Dan untuk Indonesia sendiri itu jumlahnya sekitar 23.000. Kalau secara sensus dari Ministry of Intern di sini ya, Kementerian Dalam Negeri itu sekitar 23.000. Dan kalau secara profil, mungkin Mbak Zara kemarin sudah memberi semacam gambaran ya. Itu kalau yang di sini ada yang pekerja skill, ada juga pekerja domestik, ada juga pekerja yang profesional. Ya, kemarin kalau Mbak Zara udah spill, itu sekitar 5.000 itu untuk pekerja yang skill. Skill itu contohnya kayak pekerja yang di sektor hospitality ya, ya kayak pekerja di hotel, terus kemudian dia sebagai operator itu pekerja skill ya. Kalau profesional itu contohnya seperti yang bekerja di minyak dan gas. Nah itu cukup besar juga kalau jumlahnya dibandingkan negara-negara lain. Di sini cukup besar. Mereka bekerja di Qatar Gas, terus kemudian Qatar Energy, Qatar Airways, ada Kafco. Nah ini perusahaan-perusahaan yang besar. Nanti in the next session kita akan coba belajar banyak terkait dengan perusahaan-perusahaan apa saja sih yang ada di Qatar. Karena ini perusahaan yang menopang ekonominya dia. Terus ada juga yang bekerja di sektor kesehatan juga. Jadi mereka bisa bekerja di kalau di sini namanya Hamad Medical ya. Itu rumah sakit pemerintah. Rumah sakit pemerintah itu gajinya juga lebih besar daripada rumah sakit swasta. Nah, untuk kenapa Qatar itu menjadi spesial? Karena dia event-event internasional itu banyak diadakan di Qatar ya. Contohnya yang baru-baru ini Piala Asia, sebelumnya ada Piala Dunia, terus kemudian ada Formula One Qatar Grand Prix,
Terus kemudian ada eh, MotoGP juga ada di Qatar. Terus kemudian ada tradisional Dow Festival. Jadi macam-macam kegiatan internasional itu ada di Qatar ya. Jadi mereka karena visi daripada Qatar sendiri adalah menjadi apa ya, pusat olahraga dunia. Jadi semua bidang olahraga itu ada di sini. Termasuk festival-festival juga. Kalau di sini sekarang ada Expo Doha 2023. Nah, saya gambarkan secara umum ya. Gambaran secara umum untuk profilnya untuk pekerja ya di Qatar. Apa saja sih fasilitas yang didapat kalau teman-teman bisa bekerja di sini ya. Biasanya ya, kalau perusahaan di sini itu mereka memberikan tiket PP dari Jakarta Doha itu akan diberikan PP. Jadi pada saat bekerja itu kan diberikan fasilitas, jadi teman-teman nggak usah modal sendiri setelah ke sini ya. Itu sudah disediakan oleh perusahaan di sini. Terus kemudian dia akan juga menyediakan kepulangan juga pada saat pulang nanti. Biasanya 2 tahun, kontrak 2 tahun itu akan disediakan. Tiket pulangnya juga dikasih. Terus kemudian akomodasinya juga disediakan. Biasanya kalau untuk yang hospitality itu setara hotel bintang 3 lah. Walaupun di situ nanti berdua ya, biasanya berdua. Terus makanan kelebihannya apalagi? Makanannya halal, di sini halal semua. Jadi nyari makanan haram tuh susah di sini. Terus kemudian ada yang spesial lagi. Di sini bebas pajak. Jadi kalau di Indonesia kan ada pajak tuh, pajak penghasilan. Di sini nggak ada, bebas pajak. Terus ada juga bonus tahunan. Jadi setiap tahun itu ada sesuai dengan peraturan hukum di sini ya. Ada bonus tahunan. Besarnya sekitar 21 hari gaji. Terus kemudian satu lagi, dia punya keamanan yang sangat terjamin. Jadi menurut Numbeo Safety, Qatar itu keamanannya nomor 1 di dunia. Nah, kalau untuk peluang pasar kerjanya ada cukup banyak di sini. Ada sektor minyak dan gas terutama, terus ada sektor manufaktur. Ini waktunya masih berapa menit lagi, Mbak? Masih ada 5-10 Pak, aman. Oke. Ada sektor manufaktur, terus sektor retail, ada sektor hospitality, ada juga sektor kesehatan. Nah, ini saya akan gambarkan sedikit. Jadi kami melakukan semacam riset ya untuk lowongan pekerjaan di Qatar. Itu menggunakan software namanya Octoparse. Jadi kalau secara riset, itu yang paling banyak itu yang dibutuhkan itu di sektor desain dan IT ya. Terus kemudian ada sektor accounting, administrasi accounting, itu juga cukup banyak. Tapi yang dibutuhkan itu, yang pertama, yang paling utama itu, teman-teman harus bisa bahasa Inggris. Karena kalian kan ke luar negeri ya, ya kan pasti harus bisa berbahasa Inggris. Tidak berbahasa Arab ya. Ini negara Arab tapi bahasa sehari-hari di sini adalah bahasa Inggris. Itu merupakan keuntungan bagi kita yang ini ya, yang bahasa Inggrisnya cukup conversation saja. Jadi yang penting orang yang diajak ngomong itu ngerti. Jadi tidak perlu harus TOEFL-nya seperti apa, nggak perlu. Yang penting kawan-kawan bisa bahasa Inggris. Terus kemudian saya gambarkan untuk sektor migas ya. Sektor minyak dan gas ini karena ini adalah komoditi utama daripada Qatar. Karena dia cadangan minyaknya itu nomor 13 di dunia. Terus kemudian cadangan gasnya itu nomor 3 di dunia. Jadi nomor 1 Rusia, nomor 2 Iran. Kalau minyak sekarang mungkin lagi trickle down. Ini kalau yang di Qatar yang menjadi utama sekarang adalah gas ya. Jadi mereka punya perusahaan yang di sini cukup besar. Yang paling besar di sini adalah Qatar Energy. Namanya Qatar Energy. Dan dia punya beberapa cabang mirip Pertamina lah di Indonesia. Nah, ini untuk potensi pasar kerja untuk gas itu sendiri karena dia lagi, jadi kalau yang ngerti ini ya tentang minyak dan gas itu, jadi Qatar Gas itu sedang memasuki era project on groundbreaking. Jadi dia ada 4 fase di situ, ada fase desain konseptual,
fase konstruksi, kemudian fase startup, sama fase production. Nah, kebetulan sekarang itu baru fase konstruksi. Jadi kebutuhan SDM-nya bisa sampai 20.000 orang. Tapi harus punya pengalaman. Jadi pengalamannya kalau di minyak dan gas ini minimal 5 tahun untuk pengalaman ya. Di semua sektor ya. Maksudnya di semua lini produksi gas ya. Nanti mungkin ada ininya ya, ada semacam kriteria-kriterianya untuk gas sendiri ya. Kalau mereka memang fasilitas yang didapat itu cukup fantastis ya. Kalau yang ini karena ini masuk kategori profesional ya. Itu gajinya sekitar 8.000 sampai 30.000 kata real. Itu kalau dirupiahkan itu sekitar 32 juta sampai 120 juta per bulan. Bukan per tahun ya, per bulan. Dan teman-teman kalau masuk di minyak dan gas ini, kalian bisa bawa keluarga. Jadi anak itu bisa ditanggung sampai 4 anak itu ditanggung semua sekolahnya sampai SMA. Dari SD sampai SMA, TK sampai SMA bahkan. Itu 4 anak. Jadi bawa istri ke sini sama bawa 4 anak ditanggung semua. Ya. Otomatis akomodasi dan lain-lain pasti ditanggung. Dan yang kedua adalah sektor manufaktur. Jadi ketika Qatar itu dulu itu terkena embargo ya. Dulu Qatar pernah kena embargo ya pada tahun 2017 sampai 2021 itu diembargo oleh negara tetangganya itu oleh Saudi Arabia dan ya sekitar negara sekitar lah Saudi Arabia terus Abu Dhabi itu diembargo itu malah mereka memperbaiki diri mereka sekarang mengembangkan produk-produk sendiri jadi seperti susu buah-buahan sayur-sayuran baja itu mereka bikin sendiri jadi sekarang Qatar itu memiliki beberapa perusahaan kayak Qatar Steel terus dia ada Balatna untuk susunya jadi mereka mengembangkan produk sendiri. Nanti kalau teman-teman mau searching ya di Google, ketik aja Balatna, itu sapinya itu di AC-in. Jadi di dalam sebuah gedung, sapi itu pakai AC. Karena di sini panas ya. Oh ya, yang kekurangannya di Qatar sih ada musim panasnya ya. Jadi cukup panas di sini. Tapi kalian nanti kan nggak bekerja di luar. Kalian kan bekerja di kantor, bukan di luar. Nah, terus kemudian kalau fasilitasnya kayak seperti yang saya ceritakan tadi, paling range gajinya sekitar 2.500 sampai 5.000 kar itu sekitar 10 sampai 20 juta per bulan. Itu tiket pesawat sudah disediakan semua. Untuk sektor perdagangan itu di sini beda sih dengan Indonesia ya. Jadi untuk perdagangan di sini Carrefour, Lulu, Ansar Gallery itu masih hidup ya di sini ya. Kalau di Indonesia kan sudah pada meningso ya, sudah tidak beroperasi, susah beroperasi karena dihantam online. Tapi kalau di sini belum. Jadi masih bisa teman-teman untuk gabung ke sini di sektor perdagangan. Namun mungkin ininya kurang menarik ya, gajinya kurang menarik sekitar 1.250 sekitar 5 juta rupiah. Dan harus bisa bahasa Inggris. Untuk sektor hospitality sendiri, itu juga karena tadi yang seperti saya ceritakan tadi, bahwa visi Qatar sebagai negara olahraga internasional, jadi mereka juga sektor hospitality-nya cukup berkembang, pengalaman minimal 1 tahun, terus kemudian gajinya minimal sekitar 1.500 sampai 3.000 ya, sekitar 6 juta sampai dengan 8 juta ya kalau di sektor hospitality ya tergantung posisinya ya nanti ya. Nah ini sektor kesehatan juga menarik ya. Untuk sektor kesehatan ini ini nurse yang paling banyak dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman ada kawan-kawan yang di sektor kesehatan perawat itu yang penting dia pengalaman 2 tahun terus kemudian bahasa Inggris bisa tapi ada syaratnya ya kalau yang ini. Jadi dia harus lulus Prometric. Nah nanti bisa di search juga di Google ya. Prometric itu apa? Kalau untuk yang nurse khusus yang nurse. Jadi bahasa Inggrisnya selain bisa berbahasa Inggris komunikasi, dia harus lulus Prometric. Ya semacam
mirip seperti TOEFL lah, TOEFL atau IELTS ya, untuk bahasa Inggrisnya. Dan juga dia harus lulus data flow. Kalau ini gajinya juga lumayan ini, sekitar 5.000 sampai dengan 10.000, sekitar 20 sampai 40 juta rupiah per bulan. Dan ini kansnya, kalau misalnya bisa diterima di sini, teman-teman ada kesempatan nanti bisa ke Kanada, kan mereka standarnya juga hampir sama tuh. Di Kanada, di Eropa itu sama, harus bisa berbahasa Inggris. Nah, terus saya mau ngomong apa lagi? Oh ini, untuk perlindungan pekerja migran di sana, di sini di Qatar itu kita bisa pindah sponsor tapi harus secara elektronik ya. Jadi harus mengajukan dulu. Terus kemudian di sini juga ada wage protection system. Jadi penggajiannya itu harus melalui bank. Jadi ketika ada problem, misalnya teman-teman tidak dibayar gajinya itu bisa ketahuan karena gajinya harus melalui bank. Mungkin yang cukup banyak ditanyakan di grup itu ini yang terkait dengan bagaimana cara bekerja di Qatar. Nah itu ada dua cara. Yang pertama adalah melalui direct hire, yaitu melalui job platform ya. Ini karena ini zamannya sudah zaman canggih. Jadi teman-teman bisa mendaftar melalui LinkedIn, terus kemudian byte.com, indeed.com, sama glassdoor.com. Jadi terus yang kedua untuk direct hire ya, itu bisa langsung ke perusahaan ternama. Tadi yang seperti saya ceritakan di awal, itu teman-teman bisa melalui Qatar Energy, terus kemudian Qatar Airways, itu langsung aja. Teman-teman searching di Google, ketik Qatar Energy, di situ banyak sekali lowongan pekerjaan untuk sektor energi ya. Terus kemudian QNB juga, Hilton, kalau untuk yang sektor hospitality bisa akses Hilton atau Accor ya, Eker juga, terus Capco, Not Oil Company, pasti juga kita akan update nanti ya di Naker di Doha, itu juga kita akan update lowongan-lowongan itu sudah kita verifikasi ya, kita verifikasi bahwa itu adalah perusahaan yang besar dan ternama lah di sini, bisa dijamin lah. Terus kemudian yang kedua teman-teman bisa melalui agensi ya. Jadi teman-teman bisa mendaftar di agensi atau kalau sekarang istilahnya P3MI ya. Ingat-ingat ya teman-teman ya, namanya P3MI atau kalau dulu istilahnya PJTKI. Jadi namanya P3MI. Nah, untuk P3MI ini harus hati-hati juga teman-teman. Kalau sekarang kan banyak juga tawaran-tawaran untuk pekerjaan itu harus dicek melalui aplikasi Jendela PMI. Sebelumnya udah di-spill ya Mbak Zara ya. Iya, sudah Pak. Jendela PMI. Jadi Ada itu Android bisa dan di-download. Ya, itu bisa di-download melalui Android ataupun di iOS juga ada. Jadi di situ pilih P3MI ya. Nah, itu kalau dia terdaftar di situ, ketik aja namanya. Misalnya apa ya? Penriawaru. Itu terdaftar nggak, resmi nggak? Kalau nggak resmi ya jangan apa ya, mendaftar melalui situ. Kalau dulu mungkin ada kasus perusahaan apa itu, jadi dia tidak terdaftar di P3MI. Itu jangan sampai teman-teman mendaftar di perusahaan yang seperti itu. Jadi mungkin untuk awalan seperti itu Mbak Zara. Oke. Mungkin sekarang langsung masuk ke sesi tanya jawab yang sudah masuk ya Pak. Ini saya tadi rekap dari yang di sini dan yang sebelumnya. Jadi yang pertama yang banyak menanyakan itu apakah di sana itu lowongannya hanya khusus laki-laki atau khusus perempuan atau biasanya gimana Pak? Kan diinfokankah ini lowongannya untuk siapa gitu? Oke, itu dulu ya satu-satu ya pertanyaannya. Kalau yang untuk di sini tidak terbatas, nggak ada laki-laki perempuan sih, tidak dibatasi ya. Jadi teman-teman bisa mendaftar baik laki-laki atau perempuan. Yang penting itu tadi yang saya highlight, harus bisa berbahasa Inggris ya. Terus kemudian memiliki pengalaman dalam bidangnya, itu yang penting. Jadi teman-teman misalnya apply untuk waiter ya, pengalamannya di bidang perhotelan lah pasti gitu loh. Terus kalau mau mendaftar di minyak dan gas ya harus harus ini juga pengalamannya di bidang minyak dan gas juga, pernah bekerja di situ setidaknya
Itu yang tadi gajinya besar sekali itu. Dan kalian teman-teman kan juga lihat bola kemarin kan, ininya juga apa ya, WNI Indonesia itu kan di Qatar itu cukup besar juga. Jadi tadi saya ceritakan ke Mbak Zahra ada beberapa komunitas juga di sini ya. Ada 75 komunitas, ada komunitas hobi sepeda, sepak bola. Itu kawan-kawan kalau udah di sini nanti bisa bergabung dengan komunitas-komunitas tersebut ya. Ya, ada Oke, lagi Mbak. jadi ada yang nanya juga Pak, adakah kesempatan untuk bekerja di bidang pendidikan, misalnya sebagai guru, terus di nakes Hmm. gimana, IT, di bidang K3, di bidang ilmu komunikasi, di Qatar itu prospeknya saat ini gitu, yang terupdate tuh sejauh Hmm. apa sih Pak, peluang untuk bisa ke sana? Iya, ya, kalau tadi ya yang seperti yang kita lakukan riset tadi ya, seperti saya gambarkan tadi, kalau riset yang paling banyak itu memang yang paling banyak dibutuhkan itu di sektor desain dan IT, itu cukup banyak di sini. Terus kemudian administrasi, accounting, dan customer service itu juga cukup banyak. Terus sektor hospitality juga cukup besar juga, sekitar 12%. Administrasi juga sekitar 28%. Terus tadi yang nurse tadi juga cukup besar. Domestic worker pun ada juga ini peluangnya juga. Tapi kan untuk sekarang kita lagi tutup ya. Jadi teman-teman yang mendaftar ke domestic worker itu lagi ditutup di seluruh Timur Tengah. Jadi jangan ke sektor itu. Kita ke sektor skill semua. Teman-teman harus menunjukkan Indonesia itu skill, berkeahlian yang tinggi, bisa berbahasa Inggris. Itu yang paling penting Oke, ya. oke. Terus ada yang nanya, Pak, apakah ada concern terhadap apa namanya minimal pendidikannya apa, terus batas usianya itu seperti apa? Apakah di negara Qatar memberlakukan concern tersebut, Pak? Oke. Kalau untuk usia ya, kalau di sini sesuai dengan aturan yang ada di sini, itu umurnya dari umur 18 tahun sampai dengan 60 tahun. Jadi minimal 18 tahun. Itu umur yang minimal ya. Terus tadi apa? Satu lagi Mbak? Kemudian Pendidikan. Kalau pendidikan tuh SMA juga bisa di sini. Cuma ya teman-teman harus punya keahlian lain ya. Misalnya lulus dari SMA, itu kan teman-teman bisa berlatih ya istilahnya. Berlatih atau nyari keahlian lain. Misalnya teman-teman nggak bisa komputer kan sekarang zaman canggih juga YouTube itu kan banyak ilmu-ilmu di situ. Jadi teman-teman bisa pelajari situ, bisa belajar dari situ. Itu nanti setelah misalnya bisa misalnya bisa Corel Draw atau apa itu di BNSP namanya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu ada semacam tes uji kompetensi namanya. Jadi itu teman-teman nanti bisa mendapatkan kalau lulus ya, itu ada nilainya nanti. Jadi misalnya berarti Anda kompeten di bidang misalnya menggambar atau dengan Corel Draw misalnya. Itu ada sertifikatnya nanti. Ya jadi teman-teman jangan jangan apa ya, jangan lelah untuk belajar. Harus banyak belajar karena di apa ya, di era sekarang ya, kan manusia kan digantikan dengan robot. Yaitu kita juga harus punya keahlian yang lebih. Kalau kita keahliannya sama dengan kawan-kawan yang lain ya kita nggak punya daya saing kan. Nah, harus harus memperdalam, harus belajar lebih banyak dan itu ada sarananya, ada BLK ya. Dan itu gratis, teman-teman. BLK yang disediakan oleh pemerintah itu gratis. Atau BPVP namanya sekarang BPVP ya, ada di Bekasi, ada di Serang. Tadi kan ada dari Serang itu ada di Serang itu kan pasti tahu tuh di situ. Terus kemudian ada juga di Semarang, ada di Solo, ada di mana lagi? Ada 60 sekitar 60 BPP yang dimiliki pemerintah. Ya itu bisa nanya-nanya di situ dan sosial medianya juga ada di Instagram juga ada. disediakan Ya. ya Pak ini di website Kemenaker itu teman-teman juga bisa cek Iya. ya di situ. Oh iya. Jadi kita punya super website ya di kemnaker.go.id ya. Jadi teman-teman kalau bisa juga daftar di situ ya. Daftar di kemnaker.go.id, di situ teman-teman bisa melihat banyak informasi, terus kemudian bisa melihat pelatihan apa saja yang kita bisa akses.
yang dekat dengan tempat tinggal saya apa, karena itu cukup penting ya, sangat penting malah. Jadi teman-teman harus mendaftar di situ, harus punya ID di situ, nanti akan disediakan informasi oleh Kemnaker, Kementerian Tenaga Kerja. Oh ya, dan jangan lupa kalau mau ke luar negeri berarti harus punya paspor. Nah ini juga cukup penting juga, kalau bisa sebelum ini ya kita apply dulu paspor. Paspor itu kan menjadi ID teman-teman semua ya. Harus punya yang walaupun nanti bisa jalan-jalan, bisa apply bekerja, itu penting ya, paspor ya. Terus ada yang nanya juga nih Pak, apakah jalur mandiri itu lebih sulit diterima dibandingkan agensi? Karena biasanya kalau agensi itu peluangnya besar gitu. Hmm. Terus kan diurusi semuanya. Kalau dari sisi di sana seperti apa Pak? Apakah itu Hmm. informasi valid atau cuman gosip-gosip aja gitu Pak? Enggak juga ya. Jadi untuk untuk peluang untuk mandiri dan juga untuk agensi, untuk mandiri sendiri itu di sini cukup banyak juga yang apply melalui mandiri ya. Jadi maksudnya mandiri itu kan tadi seperti yang sudah kami gambarkan, kalian bisa akses ke website-website resmi perusahaan ataupun melalui penyedia jasa ya, penyedia jasa lowongan ya. Itu kan bisa diakses di mana saja, di Google pun bisa, tinggal Jobs in Qatar itu keluar semua lowongannya. Tapi yang penting itu dicek perusahaannya bener atau enggak. Jadi teman-teman bisa cek langsung ini perusahaan apa, misalnya Qatar Energy, ini bener nggak, tinggal dicek di Google. Nah kalau prosesnya sendiri itu nanti misalnya teman-teman diterima di perusahaan di sini, misalnya contoh di perhotelan gitu ya, kita contoh di hospitality ya, itu teman-teman tinggal request ke perusahaannya supaya melegalisir dokumennya ke KBRI. Jadi setelah dari KBRI nanti, ketika kita legalisir, kemudian kita kirim soft copy-nya ke perusahaan yang ada di sini. Perusahaan yang di sini akan mengirim ke teman-teman untuk job offer-nya. Nah, job offer yang sudah di stamp, karena kenapa harus ke KBRI? Karena kita ingin memastikan keselamatan kalian. Jadi kita nanti akan cek akomodasinya seperti apa, sesuai layak nggak untuk ditinggali. Kalau ada stamp dari kita, biasanya itu sudah layak ditinggali, dan nanti tinggal sampaikan ke BP2MI di masing-masing, nanti akan mendapatkan IKTKLN namanya. IKTKLN, dan teman-teman jangan lupa untuk mendaftar BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan untuk PMI. Karena manfaatnya sangat baik sekali, sangat melindungi untuk kawan-kawan pekerja migran. Nanti ada jaminan kecelakaan, ada jaminan kematian. Jadi akan di cover selama 2 tahun. Jadi cuma bayar sekitar 300.000, teman-teman akan di cover selama 2 tahun. Itu yang perlu ini ya. Jadi ada paspor, ada IKTKLN atau IPMI namanya sekarang, terus kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan. Cukup itu saja. Terus tinggal berangkat ke sini, tiket akan disediakan oleh perusahaan, teman-teman tinggal ke sini. Jangan lupa lapor ya, setelah sampai di sini, lapor ke KBRI. Ya, supaya prosesnya nanti jadi mudah, misalnya mau ngurus paspor, ngurus SKCK, atau mengurus apapun, dokumen apapun, nanti KBRI. Jangan lupa main KBRI ya. Oke. Berarti mungkin sedikit menjawab juga ya Pak, kan kemarin banyak yang nanya, kenapa sih kalau mau kerja ke luar negeri dokumen yang dipersiapkan tuh harus banyak gitu ya, karena untuk melindungi PMI itu Iya. ya Pak, biar semuanya itu track gitu ya teman-teman. Iya. Jadi teman-teman itu dijamin oleh negara, dilindungi, dan jangan kalau udah nyampe di sana langsung lapor ke KBRI. Dan kalau misalnya mau nanya-nanya masih di Indonesia, apakah dokumennya udah siap, boleh Pak DM di Nakar di Bisa, Doha, bisa. karena ini Ya. ya teman-teman di Iya. bawah KBRI dan Kemnaker juga, jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi yang valid gitu di sini. Dan kemarin juga kan banyak ya Pak nanya, kok belum ada info loker lagi gitu Pak. Mungkin karena memang verifikasi dulu ya Pak, jadi ketika Iya. diupload itu memang yang ini Kita teman-teman verifikasi dulu. yang kredibel ya Pak. Hmm. Ya, jadi jangan lupa akses lagi lowongan-lowongan di Naker di Doha. Nanti kita akan upload lagi lowongan-lowongan tersebut. Dan juga
bisa lebih proaktif ya Pak. Jadi kan sudah ada nih teman-teman website yang kita cantumkan di bio itu, dicek aja secara mandiri misalnya. Itu kan websitenya sudah tertera, berarti sudah diverifikasi, dicek lagi di situ. Mungkin kelewat di kita atau gimana, dan teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih update juga di website itu gitu. Karena itu Ya. website perusahaan lah yang dicantumkan itu ya. Jadi langsung apply misalnya di linknya itu kan biasanya di link bio ya. Ya. Nah, teman-teman tinggal diklik di link bio-nya itu, dia langsung menuju ke perusahaan. Jadi perusahaan yang kita percaya bahwa itu perusahaan yang benar karena Qatar Energy, siapa yang nggak tahu Qatar Energy di sini ya, perusahaan yang sangat besar sekali. Qatar Airways itu juga perusahaan yang survive pada saat COVID-19, satu-satunya pesawat yang terbang hanya Qatar Airways pada saat itu ya. Oke. Ada lagi Kemudian nggak berarti yang banyak Pak ini pertanyaannya. Jadi panduan atau langkah cara apply sampai keberangkatan kalau bisa dirangkum tuh seperti apa sih Pak? Mulai dari pertama mereka apply, prosesnya atau durasinya lah biar teman-teman ada gambaran ya, gitu. ya. Ya kalau untuk mandiri ya seperti yang saya sampaikan tadi kan teman-teman itu kan harus punya keahlian bahasa Inggris tadi ya. Ketika sudah apply di sini, misalnya ada perusahaan yang teman-teman itu mau daftar gitu ya. Nah itu daftar, kemudian apply dari situ. Mereka biasanya sih nggak melihat ini ya, nggak melihat apa ya. Dia akan melihat CV-nya. Jadi teman-teman tuh juga harus kalau membuat CV nanti mungkin ada sesi khusus ya untuk BIMTEK CV ya. Jadi CV-nya itu juga harus bagus teman-teman. Jadi harus berbahasa Inggris. Masa mau melamar ke luar negeri bahasanya Indonesia CV-nya ya nggak nyambung ya kan. Orang luar negeri bacanya ini apa bahasa mana kan bingung dia. Jadi harus berbahasa Inggris yang paling utama. Terus kemudian eh, tulis semua kelebihan teman-teman di situ. Jadi misalnya bisa berbahasa Inggris, bisa menggunakan komputer, komputernya apa di lebih rinci lagi misalnya Microsoft Office bisa menggunakan Canva, bisa ini itu ditulis semua. Jadi eh, segala hal yang positif dari teman-teman itu ditulis semua di CV dan pengalaman jangan lupa ya. Pengalaman itu juga harus ditulis di situ. Misalnya teman-teman berpengalaman di bidang apa ya administrasi misalnya itu ditulis pernah bekerja di perusahaan mana pernah mengegolkan misalnya sebagai sales gitu pernah menjual berapa barang itu juga diceritakan di situ jadi CV itu tidak sederhana saja tapi harus menceritakan kelebihan teman-teman karena biasanya yang akan dibaca oleh HRD itu adalah CV-nya biasanya. Mereka akan melihat secara sekilas CV teman-teman, terus kemudian kalau mereka tertarik mereka akan menghubungi teman-teman. Dan itu misalnya teman-teman sudah dapat terus diwawancara, biasanya mereka akan melakukan wawancara melalui Zoom atau melalui aplikasi apapun ya, atau pakai apa Google ya, Google Meet ya Mbak ya. Google Nah Meet. itu setelah diterima misalnya teman-teman nanti akan mendapatkan job offer namanya. Ya, job offernya tadi itu harus didaftarkan di KBRI kalau secara direct hire ya. Itu tadi yang seperti saya ceritakan itu harus didaftarkan di KBRI terus kemudian setelah dicap dari KBRI itu dikirimkan ke teman-teman job offernya dikirimkan ke teman-teman tinggal bawa ke BP2MI untuk dicapkan bahwa teman-teman ingin bekerja ke luar negeri nanti akan mendapatkan IPMI. IPMI itu gratis. IPMI gratis terus kemudian setelah itu paspor pasti ya teman-teman harus ngurus paspor terus kemudian jangan lupa BPJS Ketenagakerjaan seperti yang saya ceritakan tadi. Nah nanti setelah itu kirim balik ke perusahaan yang teman-teman telah diterima ya. Nah, nanti perusahaan akan memproses, akan mengirimkan biasanya ya, akan mengirimkan tiket. Nah, teman-teman tinggal berangkat ke sini. Dan nanti pada saat di bandara, di imigrasi, tinggal ditunjukkan, Pak, saya sudah punya IPMI, saya sudah terdaftar di embassy, ada surat kontraknya tadi kan, job offer-nya. Itu ditunjukkan ke
petugas imigrasi supaya teman-teman tidak ditahan. Di BPJS-nya juga ditunjukkan, BPJS Ketenagakerjaan nih, saya semua persyaratan sudah saya penuhi semua, tes kesehatan juga sudah, nanti biasanya ada persyaratan juga tes kesehatan. Itu sudah dibawa semua, tinggal berangkat ke sini. Nanti setelah sampai sini, biasanya nanti sama perusahaan akan diberikan semacam pengenalan perusahaan, terus dan teman-teman sudah bisa dapat akomodasi biasanya itu, akomodasi dan transportasi, konsumsi apalagi sudah diberikan juga oleh perusahaan. Tapi ya ini ya teman-teman juga harus apa ya, mawas diri ya. Ini kan di negara Arab, jadi makanannya pasti makanan Arab, makanan India gitu ya. Kalau makanan Indonesia juga ada di sini, cuma ya mungkin lebih mahal ya kalau dibandingkan dengan makanan Arab ya. Jadi teman-teman harus harus bisa apa ya, lidahnya itu harus menyesuaikan lah, di mana eh, langit dijunjung di situ, itu ada peribahasa seperti itu ya. Jadi ya dan saya rasa enak juga kok di sini makanannya, maksudnya teman-teman pasti betah lah. Terus di sini kan juga halal semua ya, semuanya halal, nyari haram susah, halal semua, bisa dimakan semua. Eh, itu mungkin terus kemudian ya setelah bekerja ya itu jangan lupa lapor ke KBRI ya. Ya kalau mau di sini juga banyak komunitas, kalau teman-teman mau beraktivitas juga banyak hobi-hobi yang bisa disalurkan di sini. Ada sepak bola tadi yang saya ceritakan, terus kemudian voli juga ada, badminton ada. Itu ada komunitasnya. Jangan takut di sini. Ya. Oke, pertanyaan nggak ada pertanyaan jawab. Terima kasih. Kak Priska, saat ini kita masih coba jawab pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya. Nanti yang di komen juga akan dijawab ya. Jadi sekarang masih jawab dari question box yang kemarin kita sudah buka. Oke, pertanyaan selanjutnya, syarat umum kerja di Qatar. Kalau secara umum berarti tadi apa, bisa bahasa Inggris, usia minimal 18 sampai 30 tahun. Kemudian harus ada pengalaman ya Pak. Kalau misalnya terkait kan itu tidak ada, yang penting ada sertifikat dan juga pengalaman kerja ya teman-teman. Nah, kemudian kalau soal hijab nih Pak, ini yang menanyakan, kalau saya mau bekerja sebagai chef di hotel bintang 5, apakah saya bisa berhijab? Ya, tentu saja bisa bisa berhijab di sini, kan negara Islam ya. Bisa berhijab. Oke. Itu cukup Terus banyak kan kemudian, Mbak yang masuk pertanyaan. iya banyak Pak. Ini yang atas-atas sudah saya rekap sih, tapi yang bawah ini habis ini masih yang di atas ya teman-teman. Kemudian yang diizinkan membawa keluarga, apakah hanya yang bekerja di pemerintahan? Kalau di swasta seperti apa? Ya, kalau yang biasanya yang diizinkan untuk membawa keluarga itu ada minimum salary-nya sih teman-teman. Jadi kalau di sini itu minimum salary-nya itu sekitar 10.000, 10.000 itu sekitar 40 juta lah. Jadi kalau bagi teman-teman itu range gajinya mulai dari 10.000 ke atas, biasanya boleh membawa keluarga. Tadi yang saya sebutkan seperti anak-anak itu bisa dibawa juga, dari anak pertama sampai anak keempat itu akan ditanggung oleh perusahaan. Oke. Oke. Terus kemudian kalau di imigrasi nih Pak, ada yang nanya, kalau di ikut agensi kan sudah disiapkan nih, udah ditata lah ya, diurus dari awal sampai akhir. Tapi kalau mandiri, ada tips kah agar di imigrasinya tidak dipersulit gitu? Ya tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau supaya tidak dipersulit di imigrasi ya dipenuhin syarat-syaratnya. Syarat yang utama itu kan eh, job offer-nya itu sudah di stamp oleh KBRI. Terus kemudian harus punya IPMI ya. IPMI itu IKTKLN yang bisa didapatkan di BP2MI. Terus kemudian dia juga harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Itu saja syaratnya. Oke. Syaratnya nanti akan kita bikinin di konten ya teman-teman, biar bisa diakses lagi syarat dokumen yang harus dipenuhi. Kemudian ada yang nanya lagi Pak, kalau pertama kali datang ke Qatar biasanya tuh tinggal di mana?
Pasti disediakan oleh perusahaan ya, jadi akomodasinya itu sudah disediakan, biasanya sudah disediakan oleh perusahaan dan langsung tinggal di situ. Dan untuk, oh ya, biasanya ya, jadi setelah di sini itu akan diuruskan ID-nya. Jadi kayak izin tinggal lah di sini ya. Izin tinggalnya itu biasanya sekitar 1 bulan lah akan diurus oleh perusahaan. Nanti teman-teman harus ada semacam blood test. Blood test itu golongan darahnya apa, misalnya O atau AB itu mengaruh ya. Nah setelah itu penyakit-penyakit yang berbahaya apakah teman-teman mengidap itu biasanya kan di Indonesia kan sudah di screening. Kalau tidak ada penyakit yang berbahaya semacam TBC terus ini itu biasanya lolos-lolos. Oke. Kalau untuk culture bekerja dan kehidupan di Qatar seperti apa, Pak? Hmm, maksudnya di mana Budaya ini? budaya kerja dan kehidupan di sana itu seperti apa? Oh, budaya kerjanya. Kalau budaya kerja ya biasa saja ya di sini ya. Jadi eh, di sini karena negaranya, kalau saya bicara suhunya dulu ya. Suhunya kan di sini panas, ada dingin. Jadi bulan April sampai dengan Oktober itu atau November, maaf. April sampai dengan November itu biasanya musim panas, masuk musim panas. Itu suhunya bisa sampai 50 derajat. Eh, itu pas musim panas. Tapi kalau musim dingin itu mirip seperti kita di puncak, seperti bulan-bulan ini masuk musim dingin. Dari bulan November sampai dengan Maret nanti atau April itu masuk musim dingin ya. Jadi ada 2 musim saja di sini. Jadi kalau di sini hujan itu hanya setahun sekali biasanya. Jadi hujan cukup jarang. Terus kalau budaya kerjanya ya teman-teman harus ini ya, maksudnya masuk ya sesuai dengan jam kerja ya, jam 8. Biasanya sih 8 sampai jam 4 ya, jam kerjanya ya. Dan mungkin kalau yang di perhotelan mungkin ada sistem shift gitu ya. Jadi ada 2 shift atau 3 shift. Ya menyesuaikan saja dengan aturan pekerjaan seperti apa. Nah itu semuanya tertuang di kontrak. Jadi jangan lupa teman-teman itu membaca kontrak ya. Itu semua tertuang di situ. Oke. Terus kemudian untuk biaya minimal nih Pak, ibaratnya untuk sehari-hari lah minimal itu kira-kira kalau di Qatar tuh biaya hidupnya berapa sih untuk yang single dan yang sudah berkeluarga? Hmm. Jadi kalau untuk biaya minimal, memang kalau kita ke restoran yang apa ya, yang ternama itu cukup mahal ya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa menghemat karena kan kalau untuk makanan kan sebenarnya disediakan oleh perusahaan. Ya makanannya kayak makanan India, makanan Arab itu sudah disediakan. Jadi kalau untuk orang yang bekerja di sini biasanya untuk makanan bukan menjadi masalah, tapi masalahnya mungkin tesnya ya pas awal-awal itu mungkin rasanya mungkin kurang sesuai dengan lidah teman-teman, tapi lama-lama itu terbiasa ya. Dan di sini kalau untuk bertahan hidup misalnya pengen sesuatu ya di sini roti ya. Jadi roti cukup murah di sini 1 real, harganya 1 real dari dulu sampai sekarang itu harganya 1 real. Itu satu plastik itu terdiri dari 4 roti. Jadi untuk misalnya untuk beli apa-apa ya roti misalnya yang paling murah ya. Tapi kalau yang lain ya memang cukup mahal. Cuma kan disediakan makanan oleh perusahaan. Jadi kalau teman-teman ingin beli masakan Indonesia ya ada, tapi memang cukup mahal. Cuma ya itu nggak usah setiap hari makanan Indonesia juga kan. Kan karena sudah disediakan perusahaan ya apa yang ada kita makan. Dan tesnya saya rasa untuk Indonesia cukup bisa menyesuaikan lah. Oke. Oke, kita mulai di pertanyaan kolom komentar ya Pak. Hmm. Ini ada yang nanya dari Kak Yuli Iskandar. Untuk nakes S1 apakah ada batasan usia yang di Iya, nakes khusus di nakes? iya. Terus ya. Ya itu tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi kalau secara Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dari 18 sampai 60. Cuma kalau untuk nakes sesuai pengalaman yang kita terima itu ya sekitar 50 lah kalau maksimalnya ya untuk nakes ya. Dan mereka juga harus berpengalaman ya.
Kayak tadi yang di Saudi itu mungkin kalau misalnya dia sudah pernah bekerja sebagai perawat di Saudi, di sini ya lebih mudah lah untuk masuk ke akses ke sini. Dan harus ada prometrik tadi ya Pak Hmm. ya. Terus ada prometrik ya, untuk nakes sendiri dia harus lulus prometrik. Kalau untuk tenaga kesehatan seharusnya tahu nih namanya prometrik ini ya. Karena itu digunakan di negara-negara Timur Tengah biasanya prometrik. Kalau di istilahnya di Amerika itu NCLEX ya, namanya NCLEX. Itu, Pak. Dia ada yang nanya lagi dari Mr. Z, kalau ngajar atau asisten guru, kira-kira ada nggak Pak peluangnya? Asisten guru juga ada. Di sini kan cukup banyak sekolah internasional ya. Jadi kalau Qatar itu sebagian besar adalah sekolah internasional. Jadi mereka menggunakan kurikulum Inggris atau kurikulum Amerika. Oh, ada lagi kurikulum India juga ada. Jadi dan mereka sebagian besar adalah menggunakan bahasa Inggris. Jadi kansnya cukup besar untuk teman-teman. Itu bisa di websitenya bisa nanti kita share juga untuk sekolah-sekolah di Qatar apa saja lowongannya. Semacam AFAS Global School, terus kemudian ada Cardiff. Jadi bisa juga di search di Google ya, School in Qatar itu pasti banyak di situ. Dan itu sekolah internasional semua biasanya. Oke. Kemudian, apakah ada kerja untuk administrasi di Qatar Energy? Qatar Energy ya. Ya untuk Qatar Energy cukup sulit kalau untuk administrasi. Soalnya dia pasti apa ya berpengalaman di minyak dan gas. Biasanya yang dibutuhkan teknikal. Kalau untuk yang di administrasi, kansnya itu ada di eh, apa ya perusahaan-perusahaan yang menengah lah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sih di Qatar Energy ada dibutuhkan administrasi juga. Nanti bisa diakses dulu aja di website yang nanti kita akan share. Oke, siap. Untuk perawat, apakah harus S1? Kalau D3, apakah bisa, Pak? Eh, Kebutuhannya macam-macam ya kalau untuk perawat sendiri ya. Kalau yang kami terima kemarin itu kebutuhannya dia adalah S1 dan memiliki izin ya, STR ya namanya ya. Terus kemudian pengalaman 2 tahun yang diminta oleh klien kita ya, yang untuk nurse ini. Terus kemudian dia harus prometrik tadi sama data flow. Data flow itu kayak untuk mengetrack pengalaman itu misalnya yang dicantumkan di CV itu pengalamannya di rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C ya. Prometric maaf data flow ini nanti yang akan mengecek ke rumah sakit tersebut. Jadi itu kayak sistem checking gitu. Apakah benar pernyataan yang disampaikan di CV? Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Terus ini ada yang nanya juga kan tadi Pak, kalau non pengalaman gimana Pak? Kayaknya belum bisa ya Pak, minimal 6 bulan ya harus ada pengalaman. Iya, ya ada juga sih yang non pengalaman bisa masuk bisa, cuma itu biasanya kalau yang saya lihat itu di apa ya di pekerjaan yang tidak umum ya. Misalnya kemarin saya lihat itu di cyber security itu dia bisa masuk ke sini. Dia fresh graduate padahal. Tapi kalau di sektor-sektor yang tidak umum itu biasanya mereka membutuhkan tidak fresh graduate pun bisa masuk. Cuma ya itu sektornya sektor yang khusus. Kalau kayak administrasi, accounting itu kan apa ya kayak sektor umum ya banyak yang memiliki keahlian. Makanya saya bilang ke teman-teman keahlian kalian tuh harus spesifik gitu loh dan harus ditingkatkan terus gitu. Oke, untuk syarat bekerja di bidang F&B itu sama ya Pak, pengalaman bahasa Inggris ya teman-teman, untuk pendidikan juga bisa. Kemudian dari wah dari Budapest Pak, dari Budapest izin memantau. Kalau Silakan dari Budapest. paspor pariwisata dan kerja itu apa berbeda ya Pak? Kalau paspor mah sama aja ya. Jadi dulu pernah sempat dibedakan ya antara paspor untuk PMI dengan paspor untuk traveling. Tapi
kalau sekarang sih sama semua. Sekarang kan berlaku 10 tahun juga untuk paspor. Itu bisa di apply di imigrasi manapun dan sekarang kan cukup mudah ya untuk Oke. mendapatkan paspor. Apakah BP2MI bisa mendapatkan informasi, Pak? Oh, mungkin tanya di BP2MI ada juga ya, Pak, Instagramnya, teman-teman bisa Ada. cari info Kalau BP2MI. BP2 kalau BP2 ini lebih umum ya, dia di negara manapun ada ya. Jadi maksudnya informasinya itu di seluruh negara dia ada. Jadi misalnya mau ke Korea, terus ke Taiwan, ke Qatar, ke Saudi Arabia, itu mereka punya informasinya semua. Kalau di Naker di Doha ini khusus untuk yang mau pergi ke Qatar, karena begini ya. Jadi karena hukum ketenagakerjaannya kan berbeda. Jadi itu juga teman-teman harus pelajari juga ya. Jadi hukum ketenagakerjaan di Qatar dengan Saudi itu beda walaupun sama-sama negara Timur Tengah. Itu yang perlu dipahami dan sangat berbeda juga dengan Indonesia ya. Dimana kalau di Indonesia kalau kita mau keluar kan tinggal keluar aja. Saya nggak betah nih di perusahaan ini, keluar keluar. Di sini nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada prosedurnya. Ya. Oke. Oke. Kemudian ini dari Kak Dimara Mira dan Kak MVAT. Mohon saran untuk background teknik sipil, kemudian desain grafis perusahaan yang buka lowongan di Qatar. Apakah ada? Nanti Hmm. diupdate ya teman. Nanti kami update kalau untuk lowongan-lowongan, nanti kami akan update perusahaan-perusahaan yang bagus itu perusahaan apa saja itu nanti kita sebutkan di Naker di Doha. Ya teman-teman, karena yang kita posting adalah yang sudah divalidasi ya Pak, yang sudah konkret, yang sudah legal, yang sudah terpercaya. Jadi memang takes time, tapi kita memastikan bahwa yang di-apply teman-teman adalah perusahaan-perusahaan yang memang bonafit gitu ya Pak. Hmm. Kemudian kita periksa kendala visa untuk WNI itu apa Pak? Kendalanya biasanya? Gimana, Pak? Kendala Visa? visa Oh, kalau WNI biasanya. visa, visa kerja itu nanti bukan kita yang akan ngurus ya, teman-teman ya. Jadi perusahaan yang akan ngurus. Jadi untuk visa kerja dari teman-teman yang akan berangkat ke sini itu perusahaan yang akan mengurus semua. Jadi teman-teman kalau apply lulus, ya itu visanya akan diproses oleh perusahaan, gitu. Oke. Dan dia biasanya mengajukan ke Ministry of Intern, kayak Kementerian Dalam Negeri lah di sini. Jadi di sini yang paling berkuasa istilahnya, kementerian yang paling berkuasa itu Kementerian Dalam Negeri. Kalau di Indonesia kan eh, ini ya Kementerian Perekonomian gitu lah. Jadi kalau di Oke, sini Kementerian Dalam Negeri. baik. Kemudian dari Kak Amir, kalau sudah memiliki sertifikat kompetensi di bidang penerbangan dengan pengalaman 2 tahun, apply di Doha, apakah bisa? Mohon Bisa, arahannya. bisa sekali. Yang penting teman-teman bisa bahasa Inggris. Nah itu Qatar Airways itu butuh banyak sekali untuk apa pilot ya, untuk penerbangan. Yang penting ya pasti pengalaman. Kalau tidak berpengalaman di sini agak sulit ya tadi yang ada hanya sektor-sektor khusus saja yang mereka bisa menerima. Tapi kalau untuk pilot itu pasti harus jam terbangnya juga harus sudah banyak ya. Teman-teman juga begini ya tipsnya ya. Untuk magang itu, teman-teman kalau misalnya fresh graduate itu, magang itu anggap itu sebagai pengalaman pekerjaan. Jadi masukkan di CV kalian. Jadi kalian pernah magang di mana, pernah mengerjakan apa, itu ditulis. Jadi jangan sampai apa ya, fresh graduate tidak ada keahlian yang ditonjolkan di CV-nya ya pasti perusahaan kan melihat masih fresh graduate susah. Tapi kalau pengalaman magang itu bisa ditulis. Jadi teman-teman itu kalau bisa kalau kuliah itu magang dulu di mana itu. Jangan lulus dulu, lulus itu nomor berapa lah. Yang penting magang di mana. Karena itu menjadi pengalaman pekerjaan ya nanti ya. Oke, siap. Ini dari Kak Yanto, KBRI itu di mana ya? KBRI itu di negaranya ya Pak ya, Kedutaan Besar Hmm. Republik Indonesia, Doha di Qatar itu ada. Jadi nanti teman-teman kalau pertama datang langsung lapor ke KBRI. Nah, nanti ketemu sama Pak Dedi dan tim di Ya, sana bantu. di
Al-Salmiah kalau di sini alamatnya ya, di Al-Salmiah. Ya, teman-teman. Oke, kemudian kalau keluarga yang boleh dibawa, apakah hanya istri atau suami dan anak? Tapi kalau orang tua, apakah bisa dibawa? Bisa dibawa. Jadi orang tua juga bisa dibawa di sini, bisa diperpanjang misalnya kan di sini sistemnya sistem visa ya. Jadi visanya bukan on arrival sih, malah free visa di sini. Jadi misalnya ada orang tua datang itu biasanya bisa diperpanjang 3 kali, 3 kali perpanjang. Jadi sebulan perpanjang lagi sebulan, terus perpanjang lagi sebulan. Biasanya 3 bulan. Jadi biasanya kita misalnya saya gitu ya bekerja di sini, saya bawa orang tua itu 1 bulan di sini, terus kemudian kita ke Saudi dulu, keluar dulu ke Saudi, terus masuk lagi itu. Atau diperpanjang di sini sih bisa. Tapi kalau pengen misalnya 3 bulan tadi udah habis, kita perpanjangnya kita keluar dulu ke luar negeri, kita masuk lagi. Nanti dapat lagi 3 bulan lagi. Itu Oh, itu tips triknya ya. ada triknya ya teman-teman. Jadi nanti Hmm. akan dibantu juga ya Pak, diarahkan teman-teman nanti konsultasi aja bisa di sana nanti dibantu untuk uruskan itu. Nah, kalau dari Kak Yanto lagi nih Pak, bertanya, tadi kan yang dijelaskan BPJS Ketenagakerjaan, kalau BPJS Hmm. Kesehatan apakah di sana diperlukan juga Pak? Ya, kalau BPJS Kesehatan itu beda dengan BPJS Ketenagakerjaan ya. Kalau BPJS Kesehatan itu di sini tidak diperlukan. Jadi karena BPJS Kesehatan itu hanya digunakan di dalam negeri, pas di Indonesia ya diperlukan. Tapi kalau di sini teman-teman nanti udah mendapatkan asuransi juga. Jadi terjadi apa-apa dengan teman-teman itu ada namanya kartu kesehatan health card ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Nah, kalau terjadi kecelakaan tadi ada perlindungannya, ada BPJS Ketenagakerjaan. Tapi di sini pun biasanya perusahaan pun sudah menyediakan juga. Tapi tidak salahnya tetap kita apply BPJS Ketenagakerjaan karena dia akan mengcover sampai di Indonesia gitu loh. Jadi coveringnya itu lebih besar dan biayanya cuma murah gitu, cuma 300.000 saja. 2 tahun teman-teman sudah tenang gitu loh. Di bandara pun tidak akan dipersulit. Oke, jadi begitu ya Kak Yanto, semoga menjawab. Terus kemudian adalah Kak Alfarizi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bisa bantu saya kerja atau kuliah di Qatar? Nanti lihat aja ya Kak, untuk info-infonya akan kita posting. Pokoknya setiap informasi yang penting dan update ya Pak, semua update nanti akan disajikan di Instagram, di feeds, di Reels, di Instagram Story. Teman-teman bisa lihat aja. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen atau DM. Nanti juga akan kita balas satu persatu teman-teman. Kemudian dari Kak Fitri, apakah fasilitas pendidikan anak akan di-provide atau gratis untuk karyawan? Gimana Hmm. Pak itu? Ya, itu tergantung tadi ya, yang bisa mendapatkan family, bisa membawa family itu memang yang gajinya di atas 10.000 tadi. Dan itu untuk pendidikannya mereka sudah diberikan insentif ya, istilahnya ada plafonnya untuk pendidikan. Itu untuk anak-anaknya itu nanti akan mendapatkan pendidikan dari TK sampai dengan SMA biasanya. Dan itu internasional semua loh itu. Hmm, Sekolahnya sekolah internasional semua. Standarnya di sini ya. Biasanya seperti itu. oke. Pak Dendi ini Hmm. kali tapi kita udah 1 jam. In case nanti live-nya tiba-tiba selesai teman-teman, mungkin kita persingkat aja ya Pak jawabannya. Hmm. Eh, Masih ada banyak soalnya. Ini dari Kak TFC Ya. PAN. Untuk Qatar, apakah ada sistem dana talang dari perusahaan yang memberangkatkan, Pak? Dana talang untuk apa ya? Kan gini teman-teman ya, tolong dipahami kalau untuk di Qatar sendiri. Jadi semua biaya itu semua perusahaan sudah menanggung semua. Jadi teman-teman sebenarnya yang dibutuhkan teman-teman adalah keahlian teman-teman sendiri. Bisa bahasa Inggris, tingkatkan keahlian untuk misalnya komputer dan lain-lain. Itu saja yang dibutuhkan karena semua anggaran itu dana itu sudah semua ditanggung oleh perusahaan di sini. Jadi gajinya kan ya pasti sebulan setelah itu baru dapat gaji memang. Tapi untuk makan kan teman-teman sudah ditanggung semua. Kanan, transportasi, akomodasi,
Jadi dana talangan untuk apa ini maksud saya? Saya bertanya-tanya kepada teman-teman. Iya teman-teman. Jadi nanti untuk pesawat tiket keberangkatan itu disediakan ya Pak Iya, ya. Kemudian akomodasi sana transport itu juga biasanya ada yang dijemput bus gitu ya Pak. Biasanya iya, ada langsung di jemputan karyawan itu ada sudah disediakan. tinggal makan juga sudah di provide teman-teman. Jadi make sure aja itu semua ada di kontrak juga ya Pak. Jadi kita Ya, harus itu ada di kontrak. cek lagi gitu ya. Kemudian dari Kak Ibo, Pak, saya fresh graduate, ingin kerja di Qatar, ada keahlian bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi untuk fresh graduate, bagi teman-teman, kalau bisa ada pengalaman magang pun tidak apa-apa, 6 bulan, yang penting ada pengalaman dan keahlian bahasa Inggris gitu ya teman-teman. Kemudian lowongan untuk di cafe, resto, teknisi, apakah ada peluang Pak kira-kira? Banyak ya Pak ya di sana untuk Banyak untuk hospitality ada. Biasanya di perusahaan-perusahaan ini ya, kayak Accor, terus kemudian tadi saya sebut apa ya, Accor, terus Hilton. hotel-hotel yang internasional itu ada semua di situ. Jadi teman-teman tinggal akses ke misalnya Accor, ketik aja jobs in Qatar, itu pasti keluar semua ininya, pilihan-pilihannya ya. Oke. Kalau untuk di hotel, apakah pengalamannya juga harus di hotel? Mungkin ini maksudnya kalau yang F&B Pak, waiter kan biasanya pengalaman waiter di restoran nih di Indonesia. Kalau untuk waiter, apakah ada peluang biasanya? Sebenarnya ada ya Pak biasanya Pak. Iya, Kalau ada memang banyak sekali. Kalau waiter cukup banyak di sini, hotel juga cukup banyak yang dibuka ya. betul. Seperti hotel apa? Ya macam-macam lah. Accor itu kan banyak sekali membuka peluang pekerjaan. Dan hotelnya bagus-bagus di sini. Eh, modelnya kayak bulan bintang gitu. Nanti kita ini kan juga gambar. Dan yang terpenting adalah skill ya Pak. Jadi nanti teman-teman ketika interview itu biasanya akan ada keyword-keyword gitu yang ditanyakan. Misalnya chef, chef de party atau kom akan ditanyakan ya Pak untuk pisaunya yang digunakan atau apa Ya, atau apa ya. harus Nanti mendalami. ada sharing juga dari kawan-kawan pekerja migran yang ada di sini terkait Ya, dengan apa ya tips-tipsnya, nanti kita akan bagikan ke teman-teman semua. iya teman-teman. Jadi nanti kita akan bertanya dan meminta saran juga dari teman-teman PMI yang sudah ada di sana. Kita akan share juga ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa ada gambaran misalnya ketika CV nanti kita nah tadi ada yang banyak Pak yang minta template CV. Nanti coba kita bikin juga ya Pak bisa ditampilkan biar teman-teman bisa mengakses CV-nya harus seperti apa detailnya. Kemudian ini tadi hotel bintang 5 bisa pakai kerudung, bisa ya tadi sesuai kebijakan hotel. Kemudian untuk Pak, biasanya di Qatar akomodasi apakah di provide? Iya, tadi sudah dijelaskan juga ya sama Pak Dendi, Kak. Jadi untuk akomodasi, transportasi, makan, kemudian pesawat itu semua sudah di provide oleh company-nya dan itu biasanya memang tergantung company, cuman dicek lagi teman-teman di kontrak ya. Jadi make sure kalian sudah mendapatkan semua fasilitas tersebut. Mohon nanti di-share loker di Qatar dan sekitarnya Pak, katanya Kak Cikovi. Siap Kak, nanti pokoknya setiap ada informasi yang sudah valid pasti akan kita share ya gitu ya Pak. Kemudian dari Kak Yanto lagi, salari terendah di Qatar berapa Pak minimalnya? Oh, kalau di sini kan ada ini ya upah minimum. Upah minimumnya itu sekitar 1.000 real, itu kisaran 4 juta lah. Itu mungkin sama dengan Jakarta ya. Tapi untuk profesi-profesi tertentu, jadi ini untuk profesi yang paling rendah ya. Jadi misalnya domestic worker tadi kan karena dia keahliannya keahlian yang sangat dasar sekali, jadi itu sekitar 1.000. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang punya skill itu sekitar 1.500 ke atas. Jadi sekitar 6 juta ke atas lah gajinya ya. Dengan apa bisa jadi sebagai portofolio juga ya Pak berkarir di internasional Betul. teman-teman di sana gitu. Peluang juga untuk teman-teman. Nah, ini dari Kak Ryan. Kalau saya sudah punya pengalaman kerja di Jeddah sebagai distributor mie instan, apakah saya punya peluang bisa bekerja di Qatar? Bisa Distributor ya, Pak? mie instan.
Ya mungkin ada, maksudnya untuk distribusi berarti kan mungkin driver gitu maksudnya. Ya Iya. kalau misalnya driver gitu dia harus punya SIM di sini sih. Jadi harus apply SIM di sini dan nggak kayak di Indonesia di sini nggak bisa bayar di belakang gitu. Nggak bisa jadi ya Oh, harus ada tesnya. Jadi teman-teman harus ikut tes juga. Tapi ya eh, tes driver ya sama dengan tes di Indonesia lah. Tapi yang benar ya maksudnya di sini benar-benar harus tes dan harus lulus itu hmm, punya eh, spesifikasi khusus kayak tadi kalau driver berarti harus punya SIM juga itu yang harus dipersiapkan juga. SIM internasional mungkin bisa pertama ya nanti setelah SIM internasional diterima mungkin harus upgrade dengan SIM yang ada di sini gitu. siap. Kemudian dari Kak Nom Nom, BPJS Ketenagakerjaan PMI itu urusnya di mana ya Kak? Maaf, BPJS kenapa? BPJS Ketenagakerjaan itu ngurusnya di mana Pak untuk PMI? Oh, itu online juga bisa. Jadi teman-teman tinggal download ya. Eh, Cari di Google juga banyak BPJS Ketenagakerjaan. Ada aplikasinya juga. Namanya kalau nggak salah Jam Sostek. Maaf, nanti saya update lagi ya. Kayaknya BPJS TK kalau nggak ya. Saya nanti saya update lagi di ini ada aplikasinya. Jadi ketika ya BPJS Ketenagakerjaan nanti sudah ada aplikasinya bisa eh, apply juga secara online. Nanti kita akan share juga linknya juga untuk BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Siap. Jadi nanti paling kita juga tunjukkan ya teman-teman. Nanti kita akan tunjukkan secara tertulis biar teman-teman juga tahu ini aplikasinya seperti apa. Kemudian dari Kak Cikofi nih Pak, saya bantu jawab Pak, LPK dari Indonesia itu pasti ngasih charge setiap orang yang mau kerja lewat agensi. Itu gimana Pak? Untuk LPK. LPK Iya, biasanya. makanya makanya gini teman-teman. Jadi eh, kan ada BLK itu sebenarnya ada yang swasta, ada yang punya pemerintah. Kalau LPK mungkin memang karena dia profit oriented, jadi dia ada cas mungkin ya. Tapi kalau untuk BLK punya pemerintah itu tidak ada cas atau BPVP itu pasti gratis dan kadang mendapatkan uang saku juga. Itu Hmm, ada di Bekasi, ada di Serang, ada di Solo, ada di Sorong, di seluruh Indonesia ada. Tinggal cek aja di kemnaker.go.id itu ada semua. Di mana saja oke, lokasi-lokasi BLK punya pemerintah. Itu gratis semua. oke, siap. Kemudian ini untuk perawat apakah harus prometric dulu? Iya ya Pak, harus prometric dulu ya Iya. kalau perawat ya tadi. Kalau yang untuk mandiri ini, kalau misalnya nanti kita buka lowongan ya, ya memang teman-teman harus prometric duluan. Tapi kalau lewat agensi, ya nanti juga memang harus prometric juga sih. Cuma mungkin dibantu ya sama apa ya agensinya ya. Tapi sebenarnya ya teman-teman, kalau untuk Prometric sendiri kan biayanya sekitar 3.500.000. Itu kan sebenarnya sama dengan apa ya kita menginvestasikan kepada diri kita kan. Kalau kita punya Prometric itu nanti kan teman-teman bisa bawa ke Qatar, bisa bawa ke Saudi. Itu sebuah investasi ke teman-teman gitu loh. Jadi ya kalau misalnya belum punya duit segitu ya kita kumpulkan dulu uang itu. Nanti terus jangan lupa berlatih dulu di aplikasi kan ada aplikasi gratisnya itu untuk Prometric itu bisa di-download juga. Bisa berlatih di situ. Kalau nilainya sudah memenuhi syarat ya tinggal yang realnya gitu loh. Tinggal kita apply ke realnya. Seperti itu. Oke, kemudian dari Kak Alubi. Ibu saya pernah kerja di Qatar, di salon, udah dikasih visa kerja sama perusahaannya tapi nggak bisa berangkat. Itu biasanya kenapa Pak? Sama Indo. Biasanya dokumen ya Pak, mungkin dokumennya bisa dicek gitu ya. Ya, dokumennya mungkin kurang lengkap atau dari BPE2MI ditolak karena belum di-stamp sama kita. Itu bisa jadi. Maksudnya case by case ini ya, permasalahannya di mana itu perlu dipelajari dulu ya. Oke. Kak, boleh di-save videonya? Iya, nanti kita akan save ya Kak untuk videonya. Kalau untuk IT salary biasanya berapa Pak? Untuk IT, Iya, biasanya ya berapa? IT tergantung posisinya ya.
Kalau sesuai yang kita survei kemarin ya sekitar 3.000-an lah. 3.000 Hmm, tuh kali 4 aja. Kalau secara mudahnya 3.000 kali 4.000 lah, sekitar 12 jutaan yang kita ini ya kita lihat di pada saat kita riset ya. Itu sekitar 12 juta ke atas. oke. Ini Kak Tergantung Ryan ini. pengalaman di distributor, ternyata beliau adalah logistik manager Pak, bukan driver. Berarti Oh, ada ya Pak manager ya? banyak itu pasti. Oh, Manajer, posisi manajer cukup banyak di sini. Kansnya juga cukup besar untuk manajerial ya. Yang penting CV-nya itu teman-teman perlu mencantumkan dengan lebih detail ya. Pernah prestasinya juga apa itu perlu dicantumkan di CV-nya terutama. oke. Baik. Kemudian terima kasih sudah dibaca sama-sama Kak. Apakah usia 47 ke atas masih bisa dengan keahlian desain grafis? Bisa ya Kak, selagi CV-nya diperbaiki lagi, bahasa Inggrisnya diperbaiki lagi, dan sertifikatnya Hmm. juga kan. Kemudian saya harap KBRI Qatar perbanyak informasi loker di Qatar supaya orang Indonesia bisa apply mandiri tanpa harus lewat agensi. BLK hampir tidak. Pasti. Betul. Jadi mungkin saya sedikit ya, nanti mungkin Pak Dendi bisa menambahkan. Jadi semua lowongan kerja yang diposting di Nakar di Doha itu karena adalah basicnya kita adalah di bawah KBRI juga ya teman-teman. Jadi semua yang diposting di situ memang yang sudah legal dan sudah diverifikasi oleh teman-teman dan tim di KBRI. Memang prosesnya agak lama kita posting ini teman-teman karena kita harus verifikasi, kita harus memastikan kebenaran lokernya juga gitu. Tapi kalau nanti ada loker itu pasti akan langsung kita share gitu teman-teman. Jadi kita akan menunggu job order dulu ya Pak. Kemudian setelah diverifikasi sudah oke semuanya, kita posting di feed dan kita akan cantumkan linknya biar teman-teman bisa langsung apply ke website tanpa lewat agensi misalnya karena teman-teman misalnya mau jalur mandiri gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di tempat tinggal ditanggung, iya Kak Fitria. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, mulai dari tiket pesawat, akomodasi, transportasi, makan semuanya sudah ditanggung. Kemudian pengumuman eker kemarin ada yang sudah apply Pak katanya yang di posting Hmm. pengumuman eker pengumumannya itu langsung di email ya Pak kalau Iya, teman-teman di biasanya di email oleh perusahaan masing-masing ya. Ya kami tidak ini ya, karena kami tidak berada di perusahaan itu ya kita nggak tahu kapan dia akan membalas email teman-teman ya. Jadi itu yang tolong dipahami oleh teman-teman karena ini link yang kita sampaikan adalah link langsung ke perusahaannya. Jadi kita juga tidak tahu kapan dia akan membalas itu. Tapi Oke. kalau nanti mungkin ada sesi juga untuk agensi ya. Ada beberapa agensi juga yang nanti kita akan coba live-kan dengan kawan-kawannya. Ya betul. Oke. Nah ini Kak Lubi yang tadi bertanya Pak untuk yang ibunya nggak bisa berangkat, katanya itu perusahaan orang Qatar, bukan perusahaan internasional, dokumen sudah lengkap tapi tidak bisa berangkat. Itu apa Pak biasanya masalahnya? Hmm, perusahaan orang Qatar. Ya memang di sini perusahaannya, jadi kalau perusahaan di sini ya, itu harus dimiliki orang Qatar juga. Maksudnya sponsornya itu harus orang Qatar. Walaupun dia nanti bekerja sama dengan orang India atau orang Eropa itu, tetap dia harus punya sponsor orang Qatar juga. Jadi di dalam struktur organisasi perusahaan itu pasti ada orang Qatarnya. Jadi tidak boleh perusahaan itu berdiri sendiri dengan modal sendiri tanpa ada orang Qatar di situ nggak bisa. Jadi memang pasti orang Qatar. Hmm, oke. Berarti mungkin lebih dicek lagi aja dan ditanyakan ke pihak imigrasi ya Pak, biar lebih tahu detailnya gitu ya Kak Alubi. Hmm. Jalannya di mana biar nanti bisa dibantu diskusikan juga dengan usernya yang ada di sana gitu. Kemudian pekerjaan yang cocok untuk lulusan sastra Inggris di Qatar. Mungkin sesuai minatnya ya Pak, Iya. minatnya
Dan pengalaman kerjanya Kak, selama ini kerjanya sudah di mana, nanti coba disesuaikan di Hmm. situ. Kemudian dari Kak, price living cost rata-rata kalau misalnya yang tadi Pak, yang kayak kalau makan roti tadi kan versi hemat, tapi kalau yang versi Hmm. normal makan yang enggak Oh, tapi yang enggak yang roti gitu, berapa Pak itu? oke. Kalau sebagai gambaran sedikit ya, kalau untuk makan yang standar kawan-kawan di sini ya, misalnya makan nasi sama ayam gitulah ya, itu sekitar 15 real. Jadi itu Hmm, sekitar berapa ya? Eh, 40, 60 ribu lah, sekitar 60 ribu rupiah yang sekali makan ya. Yang makan sekitar itulah 60 ribu. oke. Kemudian apakah Nakar di Doha ikut panitia proses rekrutmen? Tidak ya teman-teman. Jadi Hmm. murni Nakar di Doha, Doha KBRI hanya memberikan informasi. Jadi semuanya di proses rekrutmen langsung dengan perusahaannya. Jadi teman-teman rajin-rajin cek email. Semoga kayak Kak siapa tadi Kak Disis Iki. Semoga di minggu kedua sudah ada pengumuman. Biasanya kalau di luar negeri itu kadang-kadang lebih lama ya Pak prosesnya ya teman-teman karena dari berbagai negara teman-teman kadang nggak dari Indonesia aja jadi biasanya memakan waktu lebih lama cuman ditunggu aja tetap semangat dan cari opportunity lain plan A plan B gitu ya teman-teman jadi teman-teman bisa semakin luas lah chance-nya untuk bekerja di Qatar. Makasih Betul. Pak. Semoga kebaikan semua jadi amal ibadah. Amin, terima kasih Kak. Amin. Untuk program fresh graduate biasanya gimana Pak? Apakah ada fresh graduate biasanya itu kalau yang dari setahu saya hospitality itu Pak ya ada yang 6 bulan kayak kemarin yang untuk di apa namanya F&B biasanya. Ya, Oke. biasanya seperti itu. Listrik bayar nggak di sana? Akomodasi kan ditanggung ya Ya, Pak. Apakah termasuk listrik itu ya termasuk? termasuk listrik sudah dibayar sama perusahaan kalau kawan-kawan nanti bekerja di sini. Ya akomodasi sudah ditanggung semua. Istilahnya di sana nanti ada kalau yang kami lihat ya itu mesin cuci itu sudah ada. Jadi teman-teman tinggal masukin di mesin cuci, paling tinggal diangin-angin saja kan. Kalau di sini kan musim panas ya sebentar juga sudah kering seperti itu. Jadi berarti gajinya itu sebenarnya bisa dikatakan gaji bersih ya Pak. Paling berkurangnya tuh karena kan akomodasi, transport, makan kan sudah. Berarti misalnya ada pengeluaran. Ya mungkin kalau belanja ya Pak. Orang Ya, belanja. belanja itu keluar atau pengen beli makanan Indonesia ya itu kan kalau makanan Indonesia di sini sekitar 25 paling murah ya. 25 itu sekitar 100 ribu ya, Ya 100 100.000. ribuan. Oke. Hmm. Itu Oke. baru dapat makanannya doang, belum Oh minuman ya. belum Pak. Minuman Oke. paling itu aja apa, air mineral lah. Hmm, Air mineral ya 1 realan. Sama oke. dengan di Saudi kalau teman-teman pernah ke Saudi. Iya. Kalau di tambang, di perbankan, sektor itu biasanya apakah yang selama ini apakah ada Pak lowongan untuk orang Indonesia untuk yang di tambang dan perbankan ini? Ada di tambang tadi yang minyak dan gas Gas tadi. ya tadi Ya, Qatar terus energi. ya itu dan turunannya teman-teman. Jadi kalau bedanya dengan Indonesia, kalau Indonesia kan kadang-kadang dia ngambil minyak terus langsung diekspor kan. Kalau di sini tuh dibuat turunannya. Misalnya eh, kayak gas itu akan dibuat pupuknya. Nah itu ada Hmm, petrochemical gitu jadinya munculnya. Terus nanti misalnya dibuat plastik, bahan biji plastik, itu juga keluar lagi perusahaan apa. Dibikin besi, bahan dasar besi, Qatar Steel. Jadi eh, bagusnya di sini mereka punya produk-produk turunan gitu loh. Jadi hilirisasi yang dimaksud seperti yang hot dalam Pilpres ini, hilirisasi di Qatar itu memang benar-benar diterapkan. hmm, Jadi nggak langsung dibuang gitu. Jadi turunan produk turunannya itu banyak. Dan sekarang memang fokus mereka ke produk turunan juga. Jadi nggak cuma ngambil gas terus langsung diekspor itu enggak. Tapi mereka membuat produk-produk turunan supaya oke, mempunyai nilai tambah yang lebih. betul. Makanya mereka kaya. Iya. Jadi
itu ya teman-teman, kemarin kan kita sudah share nih kalau Mandiri bisa di LinkedIn, bisa di Glassdoor, di Byte, di Indeed. Itu teman-teman search aja atau bisa di Google juga Jobs in Qatar. Nanti kan muncul atau bisa juga cari di apa namanya link yang sudah kita terakan di bio. Jadi sering-sering cek di situ. Kemudian biasanya di LinkedIn itu pernah juga kemarin baca pesan dari teman-teman beliau direct hire juga dari LinkedIn gitu ya, di FNB juga. Jadi aktif-aktif di situ saja atau mungkin misalnya teman-teman ada portofolio itu juga bisa di-share teman-teman di LinkedIn misalnya chef gitu ya pernah bikin produk apa di-share aja teman-teman mungkin malah teman-teman yang akan di-approach ya Pak biasanya ada case Hmm. seperti itu juga ya Pak di LinkedIn user yang akan Ya, ke teman-teman gitu. Jadi perbaiki lagi portofolionya, CV-nya nanti kita akan usahakan untuk share ya teman-teman format seperti apa biar ada gambaran juga dari teman-teman. Kemudian kita juga akan share nanti tips interview dari teman-teman PMI yang sudah ada di sana gitu. Jadi biar teman-teman memang sudah ada gambaran gitu. Nah, kalau laundry di sana gimana Pak? Apakah mahal seperti di Indonesia? laundry ya mahal, tapi kan teman-teman kan nanti udah disediakan mesin cuci, Iya. ya tinggal Ya, masukin aja mesin cuci. oke. Biasanya begitu ya. Iya. Kalau pengalamannya sebagai staf akademik universitas, apakah bisa, Pak? Ada di sini universitas juga banyak, cukup banyak. Di sini universitas internasional juga ada Qatar University, ada juga yang HBKU apa? HBKU itu juga Ahmad Khalifa, Ahmad bin Khalifa University itu juga mereka standar internasional. Itu bisa di-apply, bisa dari websitenya mereka. Jadi ketik aja di situ universitas di Qatar, misalnya, kan akan keluar semua universitasnya apa saja dan bayarannya Atau juga lumayan juga. ada Gimana? udah ada tujuan misalnya ya Pak, universitas apa, bisa langsung diketik aja teman-teman. Biasanya kan Google itu akan baca teman-teman dan akan menampilkan yang relate. Jadi kalau semakin sering teman-teman cari, informasinya juga akan masuk gitu ke teman-teman. Hmm. Eh, apakah sarjana kimia murni bisa bekerja di gas dan oil dengan pengalaman 4 tahun? Bisa ya Pak, dengan pengalaman Bisa, 4 bisa tahun. sekali, bisa sekali. Oke. Di sini bahkan ada yang dari K3 tadi ada yang nanya dari K3 kan, itu bisa juga bekerja di sini. Ada kawan juga di sini. Nanti mungkin kalau mau sharing ya bisa kita hadirkan teman-teman yang dari K3 biasanya dari teknologi lingkungan gitu loh. Dia kan akan melihat secara lingkungan seperti apa, terus secara K3 seperti apa. Itu kan ada juga, ada bahkan ada dokter juga, dokter K3 juga ada di sini. Jadi dia yang akan mengukur seberapa besar potensi kecelakaan misalnya duduk seperti ini, itu ada dokternya. Oke. Jadi Hmm. sebenarnya pada dasarnya adalah semua jurusan gitu ya teman-teman Hmm. pengalaman itu kan ada ya Pak. Maksudnya peluang tuh selalu ada, tapi Uang ada bagaimana semua. kita aktif gitu teman. Jadi selain misalnya teman-teman nggak mau ribet, misalnya mau pakai agensi, monggo, tapi pastikan tadi legal, aman, kredibel, atau kalau misalnya mau mandiri, teman-teman juga bisa lebih proaktif lagi, misalnya cari di Nakar di Doha atau cari di website tadi. Jadi sebisa mungkin teman-teman bisa mendapatkan opportunity sebanyak mungkin. Nanti kedepannya kita juga akan share untuk step by step apply biar tadi kebayang format CV, kemudian dokumen-dokumen yang harus disiapkan juga nanti kita usahakan untuk buat semuanya di Instagram biar teman-teman bisa akses dan kalau mau sharing misalnya tentang pekerjaan tertentu nanti kita coba hadirkan juga ya Pak mungkin atau sharing komunitas di sana juga banyak gitu. Ini pertanyaan sudah selesai semua, semoga terjawab teman-teman. Kemudian nanti kalau masih ada pertanyaan lagi, boleh di kolom komentar postingan kita atau di DM. Nanti kita coba jawab satu-satu lagi karena udah over ya Pak. Ini kita seharusnya 1 jam Ya, teman-teman. 1 jam 30 menit lebih. gitu ya teman-teman. Iya lebih nanti ini akan di save ya Pak. Ya, nanti kita Apa save. live-nya akan kita save biar teman-teman juga bisa tonton ulang dan bisa share ke teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mungkin dari Pak Dendi ada kata-kata penutup Pak untuk teman-teman. Ya, untuk kawan-kawan yang ingin bekerja ke luar negeri, kalau bisa siapkan segala sesuatu terlebih dahulu. Jadi jangan berangkat ke sini sebelum siap ya. Seperti kayak kata pesan Bu Menteri. Oke, siap.
Terima kasih teman-teman. Semoga yang sudah mencari pekerjaan di Qatar, yang tadi di Eker atau lainnya, semoga segera ada kabar baik ya teman-teman. Semoga peluang kerja di Qatar ada juga untuk teman-teman, lancar semua urusannya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat juga. Terima kasih Pak Dedi. Malam. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.